Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailul Husna dengan NIM 2102011032, program studi D3 Keperawatan, mata kuliah Keterampilan Dasar Praktek Keperawatan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil PPT saya tentang konsep kebutuhan rasa aman, di mana dosen pengampunya Ibu Nurse Isnaniar SKEP MKEP. Baiklah, pengertian. Kebutuhan rasa aman adalah suatu keadaan yang membuat seseorang merasa nyaman, terlindungi dari ancaman psikologis, beban, dari rasa sakit, dan terutama nyeri. Perubahan rasa aman akan menimbulkan rasa yang tidak enak atau tidak nyaman dalam berespon terhadap stimulus yang berbahaya. Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Konsep kebutuhan rasa aman terdiri, yang pertama, kebutuhan rasa aman pada pasien, di mana kebutuhan rasa aman pada pasien ini adalah kebutuhan atas rasa aman keamanan yang harus ada pada pasien, sehingga mencegah pasien cedera, jatuh pada pasien, atau hal yang tidak diinginkan terjadi pada pasien. Adapun contoh kebutuhan rasa aman pada pasien yang tidak bisa berjalan, maka yang harus dilakukan menggunakan alat bantu, dan perawat membantu pasien dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, tempat tidur pasien meningkatkan risiko jatuh, maka harus disediakan penggunaan pagar pengaman tempat tidur sehingga pasien akan terasa lebih aman. Yang ketiga, ke toilet. Seperti ke toilet meminta pasien untuk menggunakan alas kaki yang tidak licin agar tidak terjadi risiko jatuh pada pasien. Kebutuhan rasa aman yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman pada perawat. Nah, adalah keamanan dan kebutuhan-kebutuhan yang harus ada pada seorang perawat dalam melakukan tindakan-tindakannya. Adapun contoh kebutuhan rasa aman pada perawat, yang pertama, seperti mencuci tangan. Nah, cuci tangan sebelum dan sesudah akan melakukan tindakan bertujuan agar tidak terjadi risiko kuman, yaitu di mana kuman tersebut akan menyerang pada pasien dan perawat. Yang kedua, membuang jarum suntik atau alat keperawatan yang sudah digunakan untuk pencegahan tertusuk jarum yang sudah digunakan tersebut. Yang ketiga, selalu menggunakan handscoon dalam tindakan keperawatan agar mencegah terjadinya penularan kuman dan menyebabkan infeksi. Kebutuhan rasa aman meliputi, yang pertama, keamanan. Keamanan kebutuhan fisiologis yang terdiri dari kebutuhan terhadap oksigen, kelembapan yang optimum, nutrisi, dan suhu yang optimum akan mempengaruhi kemampuan seseorang. Yang kedua, oksigen. Bahaya umum yang ditemukan di rumah adalah sistem pemanasan yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, pembakaran yang tidak mempunyai sistem pembuangan akan menyebabkan penumpukan karbon dioksida. Yang ketiga, kelembapan. Kelembapan akan mempengaruhi kesehatan dan keamanan klien. Jika kelembapan relatifnya tinggi, maka kelembapan kulit akan terevaporasi dengan lambat. Nah, yang keempat, nutrisi. Makanan yang tidak disimpan atau disiapkan dengan tempat atau benda yang dapat menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak bersih akan meningkatkan resiko infeksi dan keracunan makanan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan, yang pertama, faktor emosi. Nah, kecemasan, depresi, dan akan mudah terjadi dalam mempengaruhi keamanan. Yang kedua, status mobilisasi. Keterbatasan aktivitas, paralisis, kelemahan otot, dan kesadaran menurun memudahkan terjadinya cedera. Nah, yang ketiga, gangguan persepsi sensori, di mana mempengaruhi adaptasi terhadap rangsangan yang berbahaya seperti gangguan penciuman dan penglihatan. Yang keempat, keadaan imunitas, di mana gangguan ini akan menimbulkan daya tahan tubuh kurang sehingga mudah terserang penyakit. Yang kelima, tingkat kesadaran. Pada pasien koma, respon akan menurun terhadap rangsangan paralisis, disorientasi, dan kurang tidur, informasi atau komunikasi. Gangguan komunikasi seperti afesia atau tidak dapat membaca dan menimbulkan kecelakaan. 6. Gangguan tingkat pengetahuan, di mana kesadaran akan terjadi gangguan keselamatan dan keamanan dapat diprediksi sebelumnya. Yang ketujuh, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, di mana antibiotik ini dapat menimbulkan resisten dan anafilaktik shock. Yang kedelapan,
Status nutrisi, di mana keadaan kurang nutrisi dapat menimbulkan kelemahan dan mudah menimbulkan penyakit. Demikianlah sebaliknya dapat berisiko terhadap penyakit tertentu. Yang kesembilan, usia. Pembedaan perkembangan yang ditemukan di antara kelompok usia anak-anak dan lansia mempengaruhi reaksi terhadap nyeri. Yang kesepuluh, jenis kelamin. Nah, di mana secara umum pria dan wanita tidak berbeda secara bermakna dalam merespon nyeri dan tingkat kenyamanannya. Yang ke-11, kebudayaan, keyakinan dan nilai-nilai kebudayaan mempengaruhi cara individu mengatasi dalam keamanan nyeri. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.